Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini. Saya boleh berbagi kesaksian hidup ya, sedikit. Semoga kesaksian ini bisa memberkati kita semua. Oke, saya adalah seorang istri ya, seorang ibu dan juga seorang guru gitu ya, yang sudah tahun ini ya berapa bulan lagi itu saya genap sudah 43 tahun gitu ya menjadi orang Kristen ya. Sudah 43 tahun, sudah lumayan lama gitu kan menjadi orang Kristen. Tetapi berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen itu tidak membuat saya menjadi orang yang betul-betul mengenal gitu ya, mengenal Bapakku, mengenal Tuhanku itu dengan baik seperti itu. Jadi dan 40-an tahun gitu kan menjadi orang Kristen itu tidak membuat saya menjadi orang yang istilahnya selalu apa namanya bergantung sama Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, selalu percaya penuh 100%, 1000% sama Tuhan gitu ya. Jadi dalam perjalanan hidup saya, terutama beberapa waktu terakhir ya, ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, ketika ada berbagai hal seperti itu ya yang saya hadapi, ada kalanya saya bukan ragu sama Tuhan, bukan tidak percaya sama Tuhan untuk untuk sanggup gitu ya. Saya percaya Tuhan sanggup membantu saya percaya Tuhan sanggup mengatasi semua masalah saya. Nah, yang menjadi masalahnya bukan Tuhannya, tetapi sayanya seperti itu kan. Sayanya yang bermasalah. Ketika saya menghadapi pergumulan yang menurut saya lumayan berat gitu, saya nggak datang sama Tuhan gitu. Walaupun saya tahu gitu sebagai orang Kristen gitu ya, yang berpuluh tahun menjadi orang Kristen, saya tahu bahwa ketika ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya, harusnya kita datang pada Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan, berdoa sama Tuhan seperti itu kan. Apalagi pada saat kita tidak tahu harus melakukan apa, aku harus bagaimana, kita merasa seperti terjatuh gitulah ke dalam jurang seperti itu ya. Kita merasa seolah-olah tidak ada pintu ya, tidak ada pintu, tidak ada solusi atas pergumulan permasalahan yang kita hadapi. Harusnya saya tahu sebagai orang Kristen apa yang harus saya lakukan, harusnya datang sama Tuhan gitu kan, harusnya berdoa, duduk diam di bawah kaki Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Saya sangat sadar akan hal itu gitu kan sebagai orang Kristen. Namun pada kenyataannya ada waktu tertentu ya, berapa waktu terakhir ini ada satu momen gitu ya, satu hari saya lupa, lumayan lama seperti itu ya, saya merasa kayak lelah banget gitu kan, saya merasa jenuh, capek luar biasa, tapi bukan capek badan saya gitu, tapi saya ngerasa jiwa saya lelah gitu ya. Energi saya kayaknya habis gitu kan, seolah badan ini tidak berdaya seperti itu. Karena sebagai seorang istri gitu ya, tentunya saya harus berpikir, harus melakukan hal-hal, tugas saya menyelesaikan tugas kewajiban saya sebagai istri untuk melayani suami saya dengan baik seperti itu ya. Dan sebagai seorang ibu, bagaimana mengurus anak-anak dari pagi sampai malam seperti itu, mengingatkan mereka. Dan yang membuat lebih capek lagi, kedua anak saya ini sudah memasuki masa remaja ya, masa remaja, dan sangat berbeda gitu kan untuk penanganan menangani mereka pada saat mereka kecil sama mereka remaja, ini sangat jauh berbeda ya. Namanya anak remaja, jadi bagaimana harus menjadi seorang teman bagi mereka gitu kan, bagaimana menjadi seorang ibu ya, bagaimana menjadi sahabat gitu kan dalam perkembangan mereka, dalam istilahnya
pergaulan mereka juga seperti itu. Jadi agak lumayan ya, lumayan menguras emosi seperti itu. Lain lagi sebagai pekerjaan saya sebagai seorang guru yang menghadapi ratusan murid setiap hari gitu dengan istilahnya karakternya yang berbeda-beda gitu kan, dan masing-masing karakter, dan banyak juga istilahnya yang punya masalah gitu kan, membuat masalah di sekolah. Jadi menghadapi segala sesuatu itu kayak aduh rasanya capek seperti itu ya. Pulang ke rumah lagi, belum lagi pekerjaan sebagai ibu di rumah gitu kan, belum ngurus anak dan sebagainya. Itu betul-betul istilahnya kayak menguras emosi saya seperti itu ya. Dan ditambah lagi misalnya bermasalah lagi, bukan masalah ya, istilahnya kita punya yang namanya di dunia kerja ya, ada berbagai jenis orang gitu kan, namanya dalam dunia pertemanan, rekan kerja dan sebagainya, pasti ada hal-hal yang kadang kita bisa berbenturan gitu kan. Jadi itu tambah membuat emosi juga, banyak hal gitu yang pada saat itu kayaknya ngumpul jadi satu semua, itu membuat kayak sudah capek gitu kan, jenuh rasanya dengan kehidupan ini, kenapa ini masalah nggak habis-habis seperti itu kan. Dan pada saat itu seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa saya tahu ini saya seperti ini, saya butuh Tuhan gitu kan, butuh Tuhan untuk jadi penghibur buat saya gitu kan, Tuhan untuk yang istilahnya um, melepaskan lelah saya, melepaskan perasaan gak nyaman, perasaan marah dan sebagainya di dalam diri saya seperti itu. Saya harusnya berdoa, saya tahu itu gitu. Tapi saya tidak melakukan itu. Ada satu rasa di dalam diri saya yang membuat saya gak mau gitu. Saya malas datang sama Tuhan, saya malas berdoa, saya gak mau dengar suara Tuhan. Ya gitu. Istilahnya gini, pada saat istilahnya misalnya hari Minggu kita harus ke gereja. Saya tuh malasnya ke gereja pada saat itu gitu kan. Yang biasanya pada saat tidak berangkat ke gereja hari Minggu, paling tidak saya mengikuti ibadah online di YouTube seperti itu. Biasanya pagi sampai sama sore gitu ya, 2 kali sehari pada hari Minggu itu biasanya saya ibadah online kalau tidak ke gereja hari Minggunya. Tapi pada saat itu enggak. Jangankan istilahnya ikut ibadah online. Saya scroll sosial media, terus muncul tiba-tiba di beranda itu ada hamba Tuhan yang membicarakan tentang firman Tuhan dan sebagainya. Itu saya nggak mau dengar, malas langsung saya istilahnya dilewatin gitu kan, langsung di itu. Saking istilahnya saya juga nggak ngerti kenapa gitu loh, kenapa saya nggak mau, saya capek, saya sendiri tidak mengerti dengan perasaan saya sendiri, ada capek, ada marah, saya nggak mengerti gitu loh dengan perasaan ini, nggak suka, kayak muak, entah, berbagai macam rasa gitu loh menjadi satu yang membuat saya tidak mengerti, tapi saya lelah sekali seperti itu. Kemudian dan saya tipe orang yang istilahnya bukan orang yang suka bercerita gitu kan, bercerita ke orang atau ke suami pun, kecuali kalau sudah nggak tahan baru saya cerita seperti itu. Jadi itu saya simpan saya simpan sendiri, istilahnya yang membuat saya semakin sesak gitu, sesak. Dan dampaknya biasanya orang-orang sekitar kita, kalau sudah perasaan kita nggak nyaman apa itu kan, jadinya bad mood gitu ya, muka juga jelek gitu kan, cemberut aja gitu kan, rasanya mau marah-marah aja, nggak jelas seperti itu ya. Dan ketika sudah istilahnya kita sendiri sudah nggak nyaman dengan diri, dengan perasaan seperti itu, cenderung ini ya, kalau saya pribadi ya, cenderung istilahnya melakukan hal-hal yang salah gitu ya, melakukan hal-hal yang salah yang istilahnya membuat suami jadi tidak senang lah gitu ya, anak-anak juga uh, merasa gitu kan, kayak perasaan bad mood kita tuh kayak sampai gitu ya, kerasa ke mereka gitu, jadi mereka jadi juga malas gitu kan, malas sama kita gitu ya. Jadi dan banyak hal gitu, banyak hal yang istilahnya yang saya lakukan jadi salah gitu kan. Dan pada satu saat gitu, pada satu waktu suami saya negur gitu, kamu kenapa jadi begini, kok aku lihat kamu kok jadi muak gitu kan, marah nih, suami ngomong gitu, apa yang salah sama kamu,
coba kamu koreksi diri, coba kamu doa. Dengar kata doa saya, dalam hati saya diam, nggak berani kan sama suami, bikin suami marah tuh nggak berani gitu kan, malas ya. Dan saya diam aja, tapi dalam hati malas, aku nggak kenapa-kenapa gitu, pokoknya menyangkal lah istilahnya seperti itu ya. Kemudian istilahnya berlalu, ya pasti ada perdebatannya, sedikit ribut gitu kan sama suami, karena saya nggak bisa menerima dengan baik gitu kan teguran dari suami. Dan suami juga kan, suami saya tipe orang yang istilahnya sesuatu yang dia lihat salah, nggak benar, dia pasti langsung negur gitu kan ya, walaupun seringkali negurnya dengan intonasi yang tinggi gitu kan, sama kadang kata-katanya sedikit pedas gitu ya. Namun pada saat ditegur itu hati ini nolak, tapi saya berusaha untuk menerima gitu, karena akal sehat saya, logika saya ini, saya sadar gitu ada sesuatu yang salah sama diri saya seperti itu. Akhirnya udah selesai, suami udah selesai ngomel-ngomel gitu kan, negur. Pada saat sendiri saya apa namanya, merenung gitu kan, merenung perkataan-perkataan dari suami saya, ada yang salah sama kamu gitu. Jadi coba mulai, akhirnya saya doa sama Tuhan, ini kenapa Tuhan gitu kan, aku salah apa gitu loh. Terus gitu ada banyak hal gitu yang istilahnya saya rasa saya dapat dari Tuhan, bahwa saya mulai istilahnya gini, saya malas untuk melakukan hal-hal untuk Tuhan. Salah satu contoh, suami saya sering minta tolong gini, ada berapa orang mahasiswa gitu, yang jauh dari orang tuanya ya, yang rantauan ke sini gitu. Kasihan ya, emang kasihan. Jadi suami saya kadang, apalagi kalau yang mahasiswa gitu ya, perempuan, dia minta tolong sama saya untuk membantu gitu kan, untuk mengajar. Tolong ajarin dong, mah, kasihan gitu kan. Bagaimana harus menjadi seorang perempuan, bagaimana bersikap gitu kan. Terus banyak hal lah gitu dari istilahnya sikap mereka yang istilahnya kurang kurang bagus lah, bagaimana bergaul dan sebagainya ya, bagaimana menjadi perempuan seperti itu. Dan banyak sekali pada saat suami minta tolong gitu, saya iya, tapi saya nggak istilahnya terpaksa gitu loh, saya melakukan semua hal gitu kan. Pada saat suami juga minta, coba kamu berbagilah, belajar berbagi gitu kan, jangan istilahnya untuk kesenangan sendiri aja segala hal. Misalnya punya uang jajan ya, dikasih sama suami sekian gitu kan, ya jangan langsung istilahnya untuk kesenangan diri sendiri, coba belajar istilahnya kamu berbagi seperti itu. Saya selalu bilang sama suami, saya sudah berbagi gitu, tapi istilahnya um, saya apa namanya, sudah membuat gitu loh, membuat patokan sekian sekian, tapi dan saya melakukan itu, saya berbagi gitu ya, berbagi berkat yang saya punya, itu bukan karena saya dari hati ini pengen berbagi, tapi ada satu rasa takut di dalam diri saya ya. Ini yang berapa lama ini saya merenung ya, jadi berapa lama ini saya punya tabungan gitu kan, saya nabung, punya uang, saya tabung 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 gitu ya. Terus kita kan tahu Tuhan kita Tuhan yang bagaimana ya. Jadi ada satu ketakutan dalam diri saya ini ketakutan yang salah ya. Memang mungkin orang malah mengatakan ini, wah takut akan Tuhan. Ya memang benar, saya takut akan Tuhan gitu, takut sama Tuhan. Tapi ketakutan ini yang membuat saya berusaha untuk berbagi berkat. Nah, ceritanya seperti ini. Saya punya uang ini, misalnya punya gaji kan, punya ada tunjangan dan sebagainya, saya tabung-tabung seperti itu. Terus saya takut ini tiba Tuhan marah nih gara-gara istilahnya saya tidak melakukan hal-hal yang baik, tidak istilahnya tidak melayani Tuhan dengan baik seperti itu ya, tidak
tidak melakukan kebaikan-kebaikan lah, seperti memberi, mungkin seperti itu ya, berbagi ya, persembahan dan sebagainya untuk diakonia. Menurut saya ya, pokoknya banyak hal ya, itu salah satu contoh aja ya. Jadi karena saya takut Tuhan marah, terus Tuhan dalam sekejap gitu kan mengambil semua uang tabungan saya dalam pikiran saya gitu kan, karena pelit gitu ya. Ini saya orang yang istilahnya pelit gitu, saya ini pelit ya, jadi istilahnya kalau punya sesuatu tuh saya simpan gitu ya. Jadi suami saya selalu mengingatkan, jangan pelit, ayo berbagi. Cuma saya ini istilahnya enggak, aku istilahnya untuk diriku sendiri aku pelit gitu, enggak cuma orang gitu kan. Aku punya uang istilahnya, um, aku istilahnya tidak pengen istilahnya menghabiskan gitu loh. Jadi setiap ada uang langsung tabung 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 gitu loh, istilahnya seperti itu. Untuk diri sendiri, kebutuhan diri sendiri aja pelit gitu, apalagi sama orang seperti itu ya. Ya makanya suami sering teriak-teriak sama saya gitu kan. Um, jadi ada ketakutan, takut Tuhan marah nih. Tuhan marah, terus Tuhan ambil semua uang saya, tabungan saya. Oh, nggak boleh, nggak bisa gitu. Jadi saya melakukan kebaikan, istilahnya seolah-olah kebaikan gitu kan, memberkati orang, berbagi berkat sama orang gitu kan, seolah-olah itu baik. Tapi saya melakukan itu karena tidak mau uang saya Tuhan marah dan mengambil semua uang saya. Itu pikiran saya ya. Itu benar-benar istilahnya, uh, sampai ada satu waktu tuh kayak Tuhan ngomong gitu lah, kamu merasa hidupmu itu tenang gitu ya, merasa tenang hidupmu kalau kamu punya tabungan. Apakah kamu tidak merasa tenang kalau punya Tuhan? Istilahnya bahasanya seperti itulah, intinya seperti itu. Itu yang buat saya kayak dek gitu. Benar. Aduh. Jadi ada muncul satu penyesalan dalam diri saya gitu kan. Aku salah. Kenapa ya? Kok saya jadi sampai seperti ini begitu kan? Salah ini. Kenapa saya jadi istilahnya di dalam hati saya istilahnya jadinya uang itu nomor satu gitu, Tuhan nomor sekian, karena istilahnya saya merasa punya tabungan, tenang aja gitu kan, tabungan saya masih ada, jadi nggak pusing, nggak usah takut gitu kan dengan hari esok seperti itu ya. Tapi satu yang istilahnya betul-betul kayak memukul saya seperti itu, kayak ditampar gitu kan dengan satu hal itu, bahwa Tuhan katakan, kenapa uang membuatmu tenang gitu kan, bukan saya yang membuatmu tenang seperti itu. Padahal yang menyediakan hari esok itu adalah Tuhan, bukan uang. Itu saya nyesal dalam hati ini, menangis, malu juga sama Tuhan seperti itu istilahnya langsung saya, Tuhan, betul-betul nyesal, malu sama Tuhan gitu kan, sampai saya nggak bisa berkata-kata sama Tuhan gitu kan. Saya, Tuhan minta maaf gitu, ampun Tuhan, seperti itu kan. Dan satu hal yang saya ingat banget, setelah saya datang sama Tuhan, saya nangis, betul-betul menyesal, sampai saya misalnya mukul dada gitu kan, aduh kayak sini sakit gitu kan, malu sama Tuhan. Satu hal, tiba-tiba ada satu kelegaan dalam diri saya ya, tiba-tiba ada saya merasakan kasih Tuhan yang membuat saya semakin menangis ya, bahwa ini saya benar-benar salah loh, benar-benar istilahnya Tuhan sering sering ngomong bahwa musuhnya Tuhan itu adalah Mamon seperti itu. Dan saya tahu ini betul-betul membuat Tuhan tuh sedih, kecewa gitu sama saya, dan itu membuat saya tuh betul-betul tidak berani istilahnya menengadah ke langit, tidak berani istilahnya menghadap Tuhan, istilahnya cuma bisa menyembunyikan muka, menunduk gitu kan, karena malu, karena mengetahui kesalahan saya luar biasa gitu, begitu menyakiti hati Tuhan. Tapi satu hal yang buat saya betul-betul nggak tahan gitu ya, kasihnya itu membuat hati saya betul-betul istilahnya, Tuhan terima kasih gitu, betul-betul membuat saya bersyukur ya, bersyukur sama Tuhan.
dia tidak pernah meninggalkan memang ya. Memang benar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita semakin menjauh dari Dia, Dia tetap tarik kita kembali. Itu bersyukur saya menjadi orang Kristen gitu yang mengenal Tuhan, punya Tuhan yang penuh kasih dan kasihnya tidak pernah habis berpuluh-puluh tahun ini ya, sudah 40-an tahun saya menjadi orang Kristen, kasih Tuhan tidak pernah habis, tapi rasanya semakin besar terus dalam kehidupan saya. Bahkan ketika saya salah pun gitu loh, di situ betul-betul tidak bisa berkata-kata lagi. Luar biasa kasih Tuhan. Dan um, perasaan yang awalnya capek gitu kan, tadi jenuh, lelah, itu benar-benar kayak dalam sekejap hilang. Saya merasakan segar gitu kan, jiwa saya segar, merasakan semangat gitu kan, semangat. Makanya berapa lama terakhir ini terus terang saya sering sekali mutar ya di YouTube atau di mana itu, saya dengar firman Tuhan dan apa gitu kan. Terus saya juga dalam hati ini kadang di jalan sambil nyetir gitu kan, hatinya doa juga dan merasakan kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan yang istilahnya menyejukkan, dan saya merasa benar-benar dekat gitu. Tuhan hadir di sebelah saya gitu kan, ngobrol, betul-betul rasanya nyaman banget gitu. Jadi istilahnya yang bisa saya share ya pada saat ini bahwa saya belajar dari kejadian saya berapa lama ini bahwa setiap hari, ya benar, setiap hari itu ada istilahnya kesusahannya sendiri, ada pergumulan sendiri gitu. Tapi bagaimana kita menyelesaikan setiap masalah setiap hari yang kita hadapi, tidak perlu istilahnya kita pusing, aduh besok apa ya masalah lagi seperti itu. Jadi dan ketika kita melakukan hal yang salah, melakukan kesalahan, kita melukai hati Tuhan gitu kan, mengecewakan Tuhan, satu hal yang paling penting itu adalah penyesalan gitu. Penyesalan, ketika kita menyadari itu salah, kita harus menyesal. Dan ketika kita menyesal dalam sekejap mata ya, kita langsung istilahnya langsung dapatkan pengampunan itu. Tanpa kita meminta pun Tuhan akan langsung berikan pengampunan itu. Dan Tuhan selalu memberikan kesempatan. Tuhan memberikan kesempatan setiap hari ya. Jadi namanya kita manusia ya, pasti nggak lepas ya, setiap hari pasti ada melakukan hal yang salah gitu, tapi setiap hari kita juga harus terus berjuang gitu, berjuang melawan itu semua, berjuang untuk istilahnya uh, menyesali dosa-dosa setiap hari seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya saksikan, saya bagi, semoga bisa memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.